Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami kelompok 4 Etika Bisnis dan Profesi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sustainability, ethical and social responsibility dimension. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari saya, Anica Zalia, dan rekan-rekan saya, Nimademus Wiratuyomi Darapalia dan Fadila Dia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keberlanjutan atau sustainability. Karena keberlanjutan ini dapat memiliki definisi yang berbeda, terutama dalam budaya yang berbeda. Beberapa pihak percaya bahwa istilah lingkungan itu sendiri terlalu luas, jadi keberlanjutan dalam bisnis ini berfokus kepada keberlanjutan manusia, khususnya itu pelanggan. Jadi pada topik ini keberlanjutan atau sustainability yang dimaksud adalah kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam dan interaksi yang saling menguntungkan antara alam, individu, organisasi, dan strategi bisnis. Karena keberlanjutan mencakup penilaian, peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Selanjutnya, itu how sustainability relate to ethical decision making and social responsibility. Keberlanjutan termasuk dalam wilayah tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada stakeholder. Sebagian besar stakeholder memiliki kekhawatiran tentang beberapa aspek lingkungan, sehingga organisasi harus menanggapi masalah tersebut dalam strategi, kebijakan, dan operasi mereka. Keputusan di bidang ini berhubungan dengan penilaian risiko, pemantauan kepatuhan hukum, serta menghindari kesalahan dalam lingkungan. Budaya perusahaan yang mencakup agenda keberlanjutan dapat menciptakan stakeholder yang menguntungkan dalam jangka panjang. Kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan identifikasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan praktik bisnis keberlanjutan untuk menunjukkan komitmen sosial mereka melalui kegiatan seperti mensponsori acara kebersihan, daur ulang, modifikasi proses manufaktur, ataupun menggunakan lebih banyak sumber daya energi alternatif. Keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan etika tidak boleh digunakan secara bergantian karena suatu perusahaan atau organisasi keberlanjutan pasti dia harus juga etis. Namun, organisasi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti nilai-nilai dan kewajiban hukum kepada masyarakat karena keputusan etis berhubungan dengan perilaku serta hubungan tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Tanggung jawab sosial adalah area yang jauh lebih luas dari keberlanjutan. Contoh, tanggung jawab sosial berkaitan dengan berbagai stakeholder seperti perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, kesejahteraan karyawan, dan masih banyak lagi. Semua area tanggung jawab ini memiliki dimensi pengambilan keputusan etis. Seperti pada gambar slide, menjelaskan bagaimana keputusan etis berdampak pada keberlanjutan sebagai komponen tanggung jawab sosial atau CSR. Di mana ada 4 alasan tanggung jawab sosial menjadi masalah bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama, kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial seperti praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif di mana perilaku pembelian konsumen, interaksi stakeholder dengan perwakilan organisasi, praktik periklanan, serta partisipasi di media sosial dapat membantu perusahaan tetap berada di puncak pengetahuan pasar dan menciptakan hubungan yang bermanfaat dengan stakeholder. Yang kedua, informasi positif dan negatif serta produk dan organisasi menjadi lebih tersedia. Oleh karena itu, konsumen dan stakeholder lainnya memperoleh kekuatan dan mempengaruhi keberhasilan ekonomi perusahaan. Yang ketiga, organisasi dapat menggunakan produk, identitas ataupun identitas merek untuk menciptakan nilai sosial
kualitas, serta loyalitas konsumen. Yang keempat, yaitu dalam masyarakat yang saling berhubungan ini, perusahaan menggunakan keputusan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial untuk membedakan perusahaan dan mempromosikan produk mereka. Dengan demikian, tanggung jawab sosial menjadi bagian dari anggaran dan keberlanjutan menjadi alat untuk pengambilan keputusan etis dan kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu isu lingkungan global. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bisnis dan manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Dapat dilihat pada slide adanya permasalahan pada udara, air, dan tanah. Permasalahan yang ada pada udara dapat terjadinya polusi udara, hujan asam, dan pemanasan global. Yang pertama dapat kita lihat polusi. Polusi ini terjadi di suatu negara berkembang karena terjadinya industrialisasi besar-besaran, sehingga ini menjadi masalah utama bagi negara tersebut. Dapat kita lihat bahwa sumber terjadinya polusi udara, yang pertama itu sumber yang tidak bergerak seperti pabrik, pembangkit listrik, sumber yang bergerak seperti mobil, truk, kereta api, ataupun pesawat terbang, dan sumber yang berasal dari alam seperti angin atau debu yang ditiup ataupun akibat dari erupsi gunung berapi. Polusi udara ini akan mengakibatkan rentang hidup menjadi lebih pendek atau kurang berkualitas karena dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan seperti yang berhubungan dengan pernafasan kronis seperti asma, bronkitis, dan masalah lainnya. Ataupun adanya zat-zat kimia yang beracun dapat mengakibatkan cacat lahir, kanker, dan lain-lain. Sehingga pentingnya untuk mengurangi polusi udara yang ada di bumi. Selanjutnya yaitu hujan asam. Hujan asam muncul karena adanya zat-zat yang timbul karena polusi udara, sehingga senyawa tersebut terpapar ke udara dan hujan membentuk senyawa baru yang menghasilkan hujan asam atau asid rain. Dampak dari hujan asam ini dapat mengakibatkan kematian banyak pohon dan danau yang berharga seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Hujan asam ini dapat mengikis cat, merusak batu, meninggalkan empedu otomotif, bangunan, dan sumber daya budaya seperti arsitektur dan seni luar yang rentan. Jadi cara untuk mencegah terjadinya hujan asam yaitu melakukan pembersihan emisi pada pabrik dan mobil. Yang ketiga yaitu pemanasan global. Pemanasan global ini muncul ketika karbon dioksida dan gas lainnya terkumpul di atmosfer yang terjebak menjebak panas matahari, sehingga terjadi efek rumah kaca pada bumi. Pemanasan global yang terjadi pada akhir-akhir ini muncul karena pembakaran bahan bakar fosil besar-besaran seperti berasal dari bensin, gas alam, minyak, dan batu bara, ataupun adanya penggunaan zat pendingin seperti klorofluorokarbon yang menyebabkan lubang raksasa pada lapisan ozon. Tidak hanya itu, penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara yang digunakan oleh negara-negara berkembang juga berkontribusi pada pemanasan global yang ada di bumi. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pemanasan global pada tahun 1997 yaitu adanya perjanjian Kyoto yang disepakati oleh secara internasional yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi emisi output nasional dari negara-negara industri. Pada tahun 2010 juga dilakukan perjanjian internasional yang dikenal dengan paket Cancun yang menyetujui paket inisiatif iklim, di mana mereka berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca dan membayar dana hijau sebesar 100 miliar dolar per tahun untuk membantu negara-negara miskin karena bertujuan untuk membatasi pemanasan global hingga kurang 3,6 derajat Fahrenheit di atas tingkat praindustri.
Selanjutnya, upaya yang dilakukan adanya perjanjian Gerbang Doha yang menyerukan baik negara maju maupun negara berkembang untuk mengurangi emisi rumah kaca mereka, dan ditandatangani pada tahun 2015 dan diimplementasikan pada tahun 2020. Permasalahan berikutnya dapat dilihat pada air, di mana adanya polusi air. Polusi air ini penyumbang penyakit terbesar di negara berkembang karena banyaknya bahan kimia, baik itu pupuk atau pestisida masuk kepada air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga polutan ini berasal dari berbagai sumber, baik itu dari industri, memiliki dampak atau efek samping yang tidak diketahui pada manusia dan satwa liar. Jadi dapat dilihat bahwa penyebab polusi air yang ada di dunia itu muncul karena yang pertama, yaitu 90% dari limbah negara berkembang mengalir ke sungai tanpa diolah, dan yang kedua, adanya industri seperti kulit dan bahan kimia yang berpindah dari negara berpenghasilan tinggi ke negara yang berkembang, yang dimana tidak adanya undang-undang tentang polusi yang ditegakkan. Yang ketiga, adanya 2 juta ton kotoran manusia yang dibuang ke aliran sumber air tanpa diolah. Selanjutnya, ada negara berkembang sebanyak 70% limbah industrinya dibuang tanpa diolah ke sumber air. Dan yang berikutnya, adanya proyeksi peningkatan pupuk untuk produksi makanan dan limbah cair selama 3 dekade ke depan. Selanjutnya, adanya polutan baik itu organik maupun anorganik yang digunakan. Selanjutnya dapat kita lihat juga adanya polusi makroskopik, merupakan benda besar yang mencemari air, baik itu di badan perkotaan, sampah laut, dan lain-lain. Permasalahan di perairan dapat kita lihat juga pada jumlah air, seperti kekurangannya air bersih pada negara-negara berkembang. Dapat kita lihat upaya yang dilakukan oleh organisasi seperti perusahaan Coca-Cola yang menghadapi banyak daerah di India karena kekhawatiran bahwa produksi minumannya terlalu banyak menggunakan tabel air yang sudah tegang, sehingga mereka berusaha mengurangi penggunaan air. Jadi pentingnya perusahaan proaktif untuk menghadapi kenyataan ini dengan memberikan solusi. Contohnya yang dilakukan oleh Starbucks yang memasang keran pompa baru yang dioperasikan secara manual untuk menggantikan perlengkapan turn-on biasa di toko mereka untuk menghemat 100 galon air per toko setiap hari. Selanjutnya, permasalahan yang dilihat pada tanah. Permasalahan ini dapat kita lihat pada polusi tanah atau pencemaran tanah yang muncul karena membuang limbah perumahan ataupun industri sembarangan, ataupun membuka penambangan dan juga adanya konservasi hutan yang buruk. Polusi ini dapat menyebabkan permasalahan pada manusia seperti membahayakan dan juga membahayakan habitat satwa liar, menyebabkan erosi, mengubah aliran air, ataupun dapat mengakibatkan banjir serta dapat meracuni persediaan air tanah, di mana dapat kita lihat dari negara Cina yang mengungkap bahwa polusi mereka menjadi masalah serius karena sebagian besar tanah yang ada di Cina terkontaminasi dengan arsenik, produk sampingan dari operasi penambangan. Jadi pentingnya menyeimbangkan kebutuhan antara stakeholder termasuk konsumen, bisnis, dan lingkungan serta masyarakat pada umumnya menjadikan pertimbangan etis bagi organisasi. Selanjutnya, permasalahan yang berhubungan dengan tanah dapat dilihat dari penanganan limbah. Di negara-negara tentu banyak melakukan upaya untuk melakukan pengelolaan limbah seperti yang dilakukan pada organisasi World Food yang melarang penggunaan kantong plastik, sehingga mereka menawarkan insentif bagi konsumen yang menggunakan lebih banyak bahan yang dapat didaur ulang seperti penggunaan tas belanja yang berasal dari kanvas, ataupun yang dilakukan oleh Starbucks yang mana mereka memberikan diskon bagi pelanggan mereka yang membawa mug sendiri. Selanjutnya kita lihat dari permasalahan pengundulan hutan yang sering terjadi, di
mana banyaknya hutan dunia sebagai paru-paru dunia yang sudah beralih fungsi sebagai perkebunan liar, yang mana pihak-pihak yang tak bertanggung jawab mereka tidak menanam kembali pohon-pohon yang sudah mereka tebang, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas udara yang ada di bumi ini. Contohnya yaitu ada di negara Asia Tenggara dan Pasifik yang menebang pohon untuk perkebunan kelapa sawit. Terus juga ada negara Brazil yang melakukan pengundulan hutan untuk bertani tebu, bertanam tebu ataupun hal lainnya. Jadi adanya perusahaan yang mengadopsi seperti Forest Stewardship Council merupakan organisasi nirlaba yang terdiri dari penebang pohon, pencipta lingkungan, yang mana mereka berupaya mengkoordinasikan pengelolaan hutan di seluruh dunia dan mengembangkan seperangkat standar yang seragam. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yomi. Baiklah, saya Nimademus Viratu Yomidara Palgia akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya yaitu mengenai urban sprawl. Pemekaran kota dimulai di Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Hal ini mengubah bangsa tersebut menjadi padat penduduk. Pengembangan dilakukan dari pusat kota hingga ke perbatasan pinggiran kota. Urban sprawl mengubah hutan, padang rumput, atau lahan pertanian menjadi perumahan, tempat perbelanjaan, perkantoran, perkampusan, taman bermain, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya dari pemekaran wilayah yang tidak terencana ini menyebabkan timbulnya polusi air, tanah, dan udara. Beberapa daerah perkotaan yang membatasi pemekaran wilayah agar dia selalu tetap dapat melestarikan ruang terbuka dan lahan pedesaan di sekitaran kota. Untuk menambah daya tarik kota, maka pemerintah membuat kebijakan untuk memperbanyak taman kota. Alih-alih membiarkan penebang mengambil keuntungan dari hutan, lebih banyak kota membeli lahan yang masih memiliki hutan untuk diubah menjadi ruang taman. Stemming sprawl melestarikan ruang alami di luar kota. Masyarakat juga menyadari bahwa tinggal di dekat tempat kerja mereka itu lebih nyaman, lebih murah, dan lebih baik untuk kesehatan mereka. Meskipun membatasi urban sprawl menciptakan kerugian bagi perusahaan mobil dan minyak, banyak bisnis dapat mengambil manfaat dari gerakan pembaruan perkotaan yang mengurangi sprawl. Selanjutnya yaitu biodiversity atau keanekaragaman hayati. Deforestasi, polusi, pembangunan, dan urban sprawl itu menambah tekanan pada satwa liar, tumbuhan, dan habitatnya. Banyak tumbuhan dan hewan terancam punah. Para ahli itu khawatir pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan dan menyebabkan bencana alam. Karena setiap spesies biologis itu memainkan peran unik dalam suatu ekosistem dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang kompleks. Nah, hilangnya salah satu dari mereka dapat mengancam seluruh ekosistem. Penyerbuk misalnya, memainkan peran penting dalam pertumbuhan buah dan sayuran dengan menyebarkan serbuk sari dari tanaman ke tanaman. Dalam menggunakan sumber daya, harus lebih berhati-hati untuk mempertahankan dunia yang layak huni selama beberapa generasi mendatang. Selanjutnya yang F yaitu genetically modified organism. Organisme yang dimodifikasi secara genetik atau yang disingkat dengan GM diciptakan melalui manipulasi DNA. Nah, manipulasi DNA ini dapat kita temui pada tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan efek yang diinginkan seperti ketahanan terhadap hama dan virus, ketahanan terhadap kekeringan, atau hasil panen yang tinggi. Proses ini umumnya melibatkan pemindahan gen dari suatu organisme ke organisme lain dengan cara yang tidak terjadi secara alami. Untuk menciptakan bentuk kehidupan baru dengan sifat-sifat yang unik, itu banyak orang takut gen yang tidak alami itu akan memiliki efek negatif pada alam dan manusia.
Selain itu, karena benih GM itu dipatenkan, petani tidak dapat menyimpan benih itu sendiri, tetapi harus membeli benih itu setiap tahun dari perusahaan seperti Monsanto. Meski begitu, minat terhadap produk GM tetap tinggi. Namun, dampak jangka panjang dari mengutak-atik genetik ini belum diketahui. Meskipun Food and Drug Administration atau yang disingkat dengan FDA menganggap makanan GM aman untuk dikonsumsi. Saat ini, sebanyak 75% dari semua makanan olahan itu mengandung bahan GM dan Amerika Serikat tidak mengharuskan produk ini diberi label seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan banyak konsumen beralih ke makanan organik, menciptakan peluang pasar untuk rantai grosir organik dan alami seperti Whole Foods. Bagian lainnya ada juga yang memboikot produk yang terbuat dari tanaman GM. Environmental legislation. Amerika Serikat, seperti kebanyakan negara lain, itu mengesahkan banyak undang-undang dan mendirikan badan pengatur untuk mengatasi masalah lingkungan. Sebagian besar, upaya ini difokuskan pada kegiatan bisnis, instansi pemerintah, dan organisasi lain yang menggunakan sumber daya alam dalam menyediakan barang dan jasa. 1. Environmental Protecting Agency atau EPA. Badan pengatur paling berpengaruh yang menangani masalah lingkungan dan menegakkan undang-undang lingkungan di Amerika Serikat adalah Badan Perlindungan Lingkungan atau yang disingkat dengan EPA. EPA itu dibentuk pada tahun 1970 untuk mengkoordinasikan badan-badan lingkungan yang terlibat dalam melakukan penelitian lingkungan, memberikan bantuan dalam memerangi polusi, dan menegakkan hukum lingkungan negara. Pembentukan EPA adalah puncak dari satu dekade protes yang berkembang atas penurunan kualitas lingkungan. Gerakan ini mencapai klimaks yang signifikan dengan diterbitkannya karya Rachel Carson Musim Semi yang Sunyi, serangan terhadap penggunaan pestisida tanpa pandang bulu, dan mengumpulkan para ilmuwan, aktivis, dan warga negara dari seluruh negeri untuk berjuang melindungi lingkungan dari penyalahgunaan pestisida. Badan tersebut bertanggung jawab untuk memastikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu melindungi orang Amerika dari risiko kesehatan dan lingkungan yang signifikan. Yang kedua, mengelola risiko lingkungan berdasarkan informasi empiris. Yang ketiga, memastikan keadilan dan efektivitas hukum yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, memastikan perlindungan lingkungan merupakan pertimbangan integral dalam kebijakan Amerika Serikat. Yang kelima, menyediakan akses ke informasi akurat yang memungkinkan partisipasi dalam mengelola risiko kesehatan dan lingkungan. Dan yang keenam, yaitu memastikan undang-undang lingkungan berkontribusi pada komunitas dan ekosistem yang beragam, berkelanjutan, dan produktif secara ekonomi. Untuk memenuhi misinya, EPA menetapkan 5 tujuan strategis untuk menentukan proses perencanaan, penganggaran, analisis, dan akuntabilitasnya. Tujuan dari Badan Perlindungan Lingkungan ini yang pertama yaitu mengambil tindakan untuk perubahan iklim dan meningkatkan kualitas. Yang kedua, udara melindungi air Amerika. Yang ketiga, membersihkan masyarakat dan memajukan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, memastikan keamanan bahan kimia dan mencegah polusi. Yang kelima, pengelolaan limbah yang lebih baik, pemulihan lokasi limbah yang terkontaminasi, dan tanggap darurat. Yang kedua yaitu environmental legislation. A. Tindakan udara bersih. Clean Air Act atau yang disingkat dengan CAA adalah undang-undang federal yang komprehensif yang mengatur emisi atmosfer dari berbagai sumber. Undang-undang tersebut menetapkan standar kualitas udara nasional serta standar untuk sumber polusi baru yang signifikan yang mengeluarkan zat berbahaya. Standar polutan maksimum ini yang disebut Standar Kualitas Udara Ambien Nasional atau NAAQS. Secara federal diamanatkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. B. Tindakan spesies langka.
Nah, Undang-Undang Spesies Terancam Punah menetapkan program untuk dilindungi spesies yang terancam dan hampir punah serta habitat tempat mereka tinggal. Dinas Perikanan dan Margasatwa Amerika Serikat dari Departemen Dalam Negeri menyimpan daftar spesies yang terancam punah dan terancam, yang saat ini mencakup lebih dari 2.000 spesies yang terancam punah dan punah, termasuk elang botak, bison Amerika, dan kelelawar bertelinga besar. C. Tindakan pengendalian bahan beracun. Kongres meloloskan Toxic Substance Control Act atau yang biasa disingkat dengan TSCA untuk memberdayakan EPA dengan kemampuan melacak 75.000 bahan kimia industri yang saat ini diproduksi atau diimpor ke Amerika Serikat. Badan tersebut berulang kali menyaring bahan kimia ini dan mengharuskan pelaporan atau pengujian bahan kimia yang menimbulkan bahaya lingkungan atau kesehatan manusia. D. Tindakan air bersih. Pada tahun 1977, Kongres mengubah Undang-Undang Pengendalian Polusi Air Federal tahun 1972 sebagai Undang-Undang Air Bersih atau CWA. Undang-undang ini memberikan EPA wewenang untuk menetapkan standar limbah berdasarkan industri dan melanjutkan persyaratan undang-undang sebelumnya untuk menetapkan batas kualitas air untuk semua kontaminan di air permukaan. Undang-undang air bersih itu melarang siapapun untuk membuang polutan apapun dari sumber titik langsung ke perairan yang dapat dilayari tanpa izin. Nah, aturan ini harus dipatuhi, jika tidak akan diberikan sanksi berupa denda. E. Tindakan pencegahan pencemaran. Undang-Undang Pencegahan Polusi berfokus pada pengurangan polusi melalui perubahan hemat biaya dalam produksi, operasi, dan penggunaan bahan baku. Praktik termasuk daur ulang, pengurangan sumber daya, pertanian berkelanjutan, dan praktik lain yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, air, atau sumber daya alam lainnya yang melindungi sumber daya yang melalui konservasi. Yang F itu tindakan perlindungan kualitas makanan. Pada tahun 1996, Undang-Undang Perlindungan Kualitas Makanan itu mengamandemen Undang-Undang Insektisida, Fungisida, dan Rodentisida Federal serta Undang-Undang Makanan, Obat, dan Kosmetik Federal untuk secara mendasar mengubah cara EPA mengatur pestisida. G. Tindakan kebijakan energi. Undang-Undang Kebijakan Energi adalah mempromosikan untuk bentuk-bentuk energi alternatif dalam keinginan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat dengan minyak asing, gitu. RUU tersebut memberikan keringanan pajak dan jaminan pinjaman untuk perusahaan energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, surya, dan energi angin, dan membutuhkan utilitas untuk memenuhi standar keandalan federal untuk jaringan listrik. F. Alternative Energy Source. Yang satu, wind power. Tenaga angin memegang janji besar untuk Amerika Serikat dan telah lepas landas di banyak negara. Misalnya, 1/5 dari kebutuhan listrik Denmark dipasok oleh ladang angin, karena Amerika Serikat adalah rumah bagi Great Plains, yaitu salah satu sumber energi angin terbesar di dunia. Para ahli percaya bahwa energi angin dapat memenuhi sebanyak 20% kebutuhan energi nasional. Namun, restrukturisasi jaringan listrik nasional untuk mentransmisikan tenaga angin secara efisien akan membutuhkan investasi yang besar. Yang kedua, geothermal power. Tenaga panas bumi memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan, yang memajukan atau membatasi adopsinya. Di satu sisi, energi panas bumi menyediakan sumber panas yang konstan. Ini kemudian menjadi sumber energi yang lebih dapat diandalkan daripada beberapa bentuk energi alternatif lainnya. Pembangkit panas bumi juga mengeluarkan emisi karbon lebih sedikit daripada pembangkit listrik tenaga batubara. Nah, di sisi lain, energi panas bumi itu mahal dan lokasi pengeboran panas bumi tidak tersedia di mana-mana. 3. Solar power. Tenaga surya adalah 100% energi terbarukan yang dapat diubah menjadi listrik melalui penggunaan sel fotovoltaik
voltaik atau sel surya di rumah dan bangunan seperti pembangkit listrik tenaga surya gitu. Kelemahan utama tenaga surya ini adalah teknologinya tetap mahal dan tidak efisien dibandingkan dengan energi yang dihasilkan bahan bakar fosil tradisional, dan infrastruktur untuk produksi massal panel surya tidak tersedia di banyak lokasi. Namun jika hari mendung juga tidak selalu menjadi masalah karena sinar UV diperlukan untuk menghasilkan filter daya melalui awan. Jadi dia tetap memberikan energi meskipun cuaca mendung dan tidak ada cahaya matahari, tapi kan selalu ada awan yang masih bisa tetap memantulkan cahaya UV. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke nuclear power. Nah, negara di Eropa mereka berhasil mengurangi emisi mereka melalui penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi tenaga nuklir tetap menimbulkan pro kontra karena bahaya yang terkait dengan krisis nuklir dan pembuangan limbah radioaktif. Tenaga nuklir ini bebas polusi dan biayanya kompetitif. Namun dengan pengawasan yang cermat, energi nuklir dapat mengubah ketergantungan dunia pada minyak. Nah, di sisi lain, produksi tenaga nuklir juga mengeluarkan radiasi ke keselamatan pekerja dan pengangkutan limbah nuklir menjadi perhatian utama. Bencana nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan kematian, penyakit cacat lahir, atau krisis yang terjadi di Jepang setelah reaktor nuklir rusak akibat gempa dan tsunami semakin menurunkan dukungan untuk energi nuklir ini. Nah, selanjutnya yaitu biofuels. Bentuk energi alternatif lain selain dari tenaga nuklir itu adalah biofuels atau etanol. Kritikus berpendapat bahwa pembuatan etanol membutuhkan banyak energi dan tidak lebih berkelanjutan dari minyak. Pembuat mobil mengatakan modal yang mereka produksi saat ini tidak dikalibrasi untuk menangani jumlah etanol yang lebih besar. Karena etanol di Amerika Serikat dibuat dari jagung, para penentangnya percaya bahwa etanol mengurangi pasokan pangan dunia dan meningkatkan harga pangan. Satu studi menunjukkan perluasan produksi etanol di Amerika Serikat membebani negara-negara pengimpor jagung bersih dengan tambahan 11,6 miliar dolar dalam harga jagung. Dengan 870 juta orang yang kelaparan di seluruh dunia, harga makanan pokok yang lebih tinggi bisa menjadi masalah. Nah, untuk mengatasi hal ini dan memanfaatkan manfaat etanol tersebut, para ilmuwan sedang meneliti sumber alternatif untuk bahan bakar dari biofuels ini. Alga dan tanaman yang tidak dapat dimakan seperti rumput saat ini sedang dieksplorasi karena rumput dan ganggang bukan sumber makanan dan tidak memerlukan kerusakan pohon. Para pendukung etanol bersemangat untuk melihat apakah alternatif ini akan berhasil. Nah, selanjutnya yaitu hydropower atau tenaga air. Nah, sepanjang sejarah, orang menggunakan air sebagai sumber tenaga dan alat transportasi, dari pabrik bertenaga air berabad-abad yang lalu hingga bendungan pembangkit listrik tenaga air modern. Air adalah sumber energi terbarukan yang kuat. Meskipun di Amerika Serikat pembangkit listrik tenaga air hanya menyediakan 7% dari total output, pembangkit listrik tenaga air menyediakan 19% dari total produksi air listrik di seluruh dunia. Nah, bendungan Tiga Ngarai di Cina juga menghasilkan pengurangan gas rumah kaca bagi negara tersebut. Meskipun ada masalah lingkungan lain yang terkait dengan bendungan tersebut. Nah, seperti semua bentuk produksi energi lainnya, pembangkit listrik tenaga air memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan utama adalah kerusakan satwa liar dan habitat manusia ketika lembah tersebut dibanjiri dengan bendungan. Pembangkit listrik tenaga air juga mengganggu siklus kehidupan air. Namun, pembangkit listrik tenaga air mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Untuk menjadi alternatif yang cocok dan berkelanjutan untuk bahan bakar fosil, fasilitas pembangkit listrik tenaga air harus dibangun untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke business response to sustainability issues atau respon bisnis terhadap sustainability issue. Banyak bisnis menanggapi keberlanjutan dengan mengadopsi pendekatan yaitu triple bottom line. Pendekatan ini mempertimbangkan variabel kinerja sosial dan lingkungan selain kinerja ekonomi. Banyak perusahaan belajar bahwa menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan memiliki banyak manfaat, termasuk salah satunya yaitu peningkatan niat baik dari pemegang saham dan penghematan uang karena lebih efisien dan tidak boros. Nah, beberapa perusahaan memiliki wakil presiden urusan lingkungan, di mana posisi ini dirancang untuk membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis mereka dan dengan cara yang bertanggung jawab secara
lingkungan. Nah, bisnis seperti Walmart dan IBM mengembangkan kartu skor lingkungan masuk mereka, di mana upaya perusahaan untuk menanggapi masalah lingkungan berfokus pada pemasaran hijau, daur ulang, pengurangan emisi, dan pembelian yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, studi menunjukkan bahwa meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan sebenarnya dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Nah, seperti yang dilihat di gambar, kinerja lingkungan yang lebih baik dapat meningkatkan pendapatan dalam 3 cara. Yang pertama itu melalui akses yang lebih baik ke pasar tertentu, lalu diferensiasi produk, dan penjualan teknologi pengendalian polusi. Nah, meningkatkan reputasi perusahaan untuk pengelolaan lingkungan membantu perusahaan menangkap ceruk pasar yang berkembang. Nah, perusahaan besar seperti Walmart mengharuskan pemasok mereka untuk lebih ramah lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan rantai pasokan mungkin menjadi kunci untuk menarik lebih banyak bisnis dari industri itu. Menghijaukan atau going green, rantai pasokan perusahaan sangat penting karena ini adalah bagian yang sering diabaikan dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Dalam sebuah penelitian, 42% dari perusahaan yang menanggapi menyatakan bahwa mereka tidak memasukkan anggota rantai pasokan ketika mempertimbangkan jejak lingkungan mereka. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung lebih fokus pada upaya mereka sendiri sebagai unit yang berbeda daripada keseluruhan rantai pasokan. Nah, selanjutnya yaitu green marketing. Green marketing merupakan proses strategis yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan sambil mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan lingkungan alam. Nah, 2 dari pembuat bir kerajinan terbesar dikenal karena komitmen mereka terhadap keberlanjutan atau sustainability ini. Sierra Nevada mendapatkan 20% energinya dari tenaga surya dan 40% dari sel bahan bakar hidrogen. New Belgium Brewing mendapatkan 100% energinya dari tenaga air. Fasilitasnya menggunakan pencahayaan alami dan menyediakan sepeda bagi karyawannya, sehingga mereka dapat berpergian ke tempat kerja dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, banyak produk disertifikasi sebagai green oleh organisasi lingkungan seperti Green Seal dan membawa logo khusus yang mengidentifikasinya. Di Eropa, perusahaan dapat secara sukarela mengajukan label eco untuk menunjukkan bahwa produk mereka tidak terlalu bahaya bagi lingkungan dibandingkan produk pesaing. Berdasarkan kriteria yang ditentukan secara ilmiah, Uni Eropa mendukung program eco-label yang telah digunakan dalam berbagai kategori produk seperti lemari es, kasur, penyedot debu, alas kaki, dan televisi. Selanjutnya ada istilah yang dinamakan greenwashing. Nah, ketika produk dengan label hijau menjadi lebih populer, greenwashing semakin menjadi masalah etika, di mana greenwashing ini menyesatkan konsumen untuk berpikir produk atau layanan lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Greenwashing berkisar dari membuat klaim lingkungan yang diisyaratkan oleh hukum dan oleh karena itu tidak relevan. Para peneliti membandingkan klaim pada produk yang dijual di seluruh negara, termasuk Amerika Serikat, dengan pedoman pelabelan yang ditetapkan oleh organisasi internasional untuk distandarisasi ISO. Yang melarang klaim yang tidak jelas, menyesatkan, dan tidak dapat diverifikasi seperti ramah lingkungan dan tanpa polusi. Studi ini menemukan bahwa banyak klaim produk terlalu kabur dan menyesatkan untuk memenuhi standar ISO. Misalnya, beberapa produk diberi label bebas bahan kimia, tapi pada faktanya semuanya mengandung bahan kimia termasuk tumbuhan dan hewan. Alasan paling umum untuk greenwashing adalah untuk menarik konsumen yang sadar lingkungan. Banyak konsumen tidak mengetahui tentang klaim palsu sampai setelah mereka melakukan pembelian. Greenwashing berhubungan negatif dengan kinerja keuangan. Oleh karena itu, perusahaan yang terlibat dalam greenwashing mendapatkan kritik dan penurunan penjualan dalam jangka panjang. Nah, di sisi lain, karena istilah green dan sustainability sulit untuk didefinisikan, beberapa greenwashing mungkin tidak disengaja. Apakah suatu produk ramah lingkungan jika satu komponen ramah lingkungan, meskipun komponen lainnya tidak? Seringkali pemangku kepentingan melihat produk itu, tetapi mungkin tidak mempertimbangkan praktik keberlanjutan di seluruh rantai pasokan lainnya. Untuk mengurangi ambiguitas ini, Komisi Perdagangan Federal merilis pedoman hijau untuk membantu pemasar menentukan kebenaran klaim hijau tersebut. Nah, tantangan lain dengan greenwashing adalah menentukan apakah perusahaan benar-benar terlibat dalam penipuan. Konsumen sering menganggap praktik tertentu lebih berkelanjutan atau lebih sehat, bahkan ketika pemasar tidak pernah membuat klaim untuk mendukung asumsi ini. Misalnya, sudah lama ada anggapan bahwa makanan yang ditanam secara lokal lebih ramah lingkungan. Nah, tapi penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa makanan lokal mungkin tidak jauh lebih ramah lingkungan daripada non-lokal. Penelitian menunjukkan greenwashing menghancurkan kepercayaan konsumen dan menciptakan kebingungan konsumen dan risiko yang dirasakan terkait dengan produk hijau.
Nah, meskipun para pencinta lingkungan dan bisnis seringkali berselisih, ada kesepakatan yang berkembang di antara mereka bahwa perusahaan harus bekerja untuk melindungi dan melestarikan keberlanjutan dan menerapkan sejumlah tujuan. Di mana tujuan itu yang pertama, perusahaan harus berusaha untuk menghilangkan pemborosan, lalu perusahaan harus memikirkan kembali konsep produk. Ketiga, harga produk yang dijual harus mencerminkan biaya sebenarnya, termasuk biaya pengisian kembali sumber daya alam yang digunakan atau rusak selama proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu strategic implementation of environmental responsibility. Bisnis telah menanggapi peluang dan ancaman yang diciptakan oleh masalah lingkungan dengan berbagai tingkat komitmen. Beberapa perusahaan seperti New Belgium Brewing menganggap keberlanjutan sebagai komponen inti dari bisnis mereka. Perusahaan lain terlibat dalam greenwashing dan tidak secara aktif berusaha untuk menjadi lebih berkelanjutan. Bisnis dengan komitmen rendah berusaha menghindari masalah lingkungan dan berharap tidak ada hal buruk yang terjadi atau tidak ada yang tahu tentang kecelakaan atau penyalahgunaan lingkungan. Perusahaan semacam ini mungkin mencoba melindungi diri mereka sendiri dari tuntutan hukum. Setelah kebocoran minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko, BP menghadapi sejumlah tuntutan hukum, termasuk yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena kerusakan lingkungan. Perusahaan lain proaktif dalam mengantisipasi risiko dan masalah lingkungan tersebut. Perusahaan semacam ini mengembangkan program manajemen strategis yang memandang lingkungan sebagai peluang untuk memajukan kepentingan organisasi. Perusahaan-perusahaan ini menanggapi kepentingan pemangku kepentingan, menilai risiko, dan mengembangkan strategi lingkungan yang komprehensif. Recycling Initiative atau inisiatif daur ulang. Banyak organisasi sekarang terlibat dalam daur ulang. Daur ulang merupakan pengolahan kembali bahan-bahan terutama baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan beberapa plastik untuk digunakan kembali. Faktanya, daur ulang merupakan salah satu kisah sukses keberlanjutan terbesar di Amerika Serikat. Kertas terdiri dari sepertiga dari daur ulang di Amerika Serikat. Lebih dari 50% semua produk yang dijual di toko adalah dikemas dengan karton daur ulang. Nah, perusahaan dan pemerintah lokal dan regional di AS sendiri sedang mencari cara untuk mendaur ulang air untuk menghindari pembuangan bahan kimia ke sungai dan melestarikan persediaan air yang berkurang. Perusahaan seperti Coca-Cola mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan air. Sejak pendiriannya, perusahaan bermitra dengan kelompok lingkungan dan kota untuk meningkatkan konservasi air dan membawa air ke konsumen yang tinggal di negara berpenghasilan rendah. Sebagai bagian dari inisiatif, Dr. Piper Snapple Grow bekerja sama dengan Nature Conservancy pada proyek senilai $1,1 juta untuk melestarikan daerah aliran sungai Texas. Nah, selanjutnya yaitu stakeholder assessment. Penilaian pemangku kepentingan adalah bagian penting dari pendekatan komitmen tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Proses ini membutuhkan pengakuan dan pemantauan secara aktif masalah lingkungan dari semua pemangku kepentingan yang sah. Perusahaan harus memiliki proses yang mengidentifikasi dan memprioritaskan banyak klaim pada bisnisnya untuk menangani pertukaran yang terkait dengan dampak pada pemangku kepentingan yang berbeda. Meskipun tidak ada perusahaan yang memenuhi setiap klaim, semua klaim terkait risiko harus dievaluasi sebelum perusahaan mengambil tindakan atau mengabaikan masalah tertentu. Nah, untuk membuat asumsi yang akurat tentang kepentingan pemangku kepentingan ini, manajer perlu melakukan penelitian, menilai risiko, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang kekhawatiran mereka masing-masing. Namun, tidak semua pemangku kepentingan itu sama. Ada peraturan khusus dan persyaratan hukum yang mengatur beberapa aspek hubungan pemangku kepentingan, seperti kualitas udara dan air. Sebuah bisnis tidak dapat dengan sengaja merusak kualitas air dari pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan keuntungan. Terlepas dari keputusan akhir yang dibuat perusahaan terkait dengan isu lingkungan tertentu, informasi harus dikomunikasikan secara konsisten kepada semua pemangku kepentingan. Selanjutnya kita masuk ke risk and analysis. Nah, langkah selanjutnya yaitu menilai risiko. Melalui penelitian industri dan pemerintah, sebuah organisasi biasanya dapat mengidentifikasi masalah lingkungan yang berhubungan dengan manufaktur, pemasaran, dan pola konsumsi dan penggunaan yang terkait dengan produksinya. Melalui analisis risiko, dimungkinkan untuk menilai risiko lingkungan yang terkait dengan keputusan bisnis. Kesulitan sebenarnya adalah mengukur biaya dan manfaat dari keputusan lingkungan, terutama di mata pemangku kepentingan. Studi penelitian sering bertentangan, di mana ini menambah kebingungan dan kontroversi tentang keberlanjutan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu the strategic environmental audit. Organisasi yang sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dapat melakukan audit
atas upaya mereka dan melaporkan hasil kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan. Organisasi tersebut dapat menggunakan standar yang diterima secara global, yaitu ISO 14000 sebagai tolak ukur untuk melakukan audit lingkungan strategis. Organisasi internasional untuk standarisasi mengembangkan ISO 14000 sebagai seperangkat standar lingkungan yang komprehensif untuk mendorong dunia yang lebih bersih, lebih aman, dan lebih sehat. Tujuan dari ISO 14000 ini adalah untuk mempromosikan pendekatan umum untuk pengelolaan lingkungan dan membentuk perusahaan mencapai dan mengukur peningkatan kinerja lingkungan. Perusahaan yang memilih untuk mematuhi standar ISO harus meninjau sistem manajemen lingkungan mereka secara berkala dan mengidentifikasi semua aspek operasi mereka yang dapat berdampak pada lingkungan. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.